terungkap misteri kasus Subang. Psikopat atau sindikat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu Pon 6 Juli 2022 tepat jam 1 malam. Kalau dihitung-hitung sudah hampir 11 bulan, tepatnya 10 bulan lebih 18 hari. Kasus Subang belum juga berhasil terungkap. Malah justru akhir-akhir ini muncul istilah baru dalam kasus pembunuhan ini, yaitu istilah psikopat yang disampaikan oleh Ibu Dr. Sumihastri, yang kurang lebihnya beliau menyatakan bahwa pembunuhan Ibu Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, pembunuhnya adalah seorang psikopat. Ungkapan itu disampaikan oleh beliau pada saat diwawancarai jarak jauh oleh Anjas Thailand. Menurut Ibu Dr. Sumihastri, yang dikenal sebagai seorang dokter ahli forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pembunuh ini adalah seorang psikopat. Pendapat beliau ini didasari dari hasil temuan-temuan autopsi, di mana ditemukan bekas luka-luka yang menyiratkan suatu tindakan kejam pembunuh terhadap korbannya. Lengkap dengan bagaimana tabiat seorang psikopat kesehariannya, serta sikap dan sifatnya seorang psikopat setelah menghabisi korbannya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kasus pembunuhan ini terjadi pada tanggal 18 Agustus 2021 di Desa Ciseti, Jalan Cagak, Kabupaten Subang, yang populer dengan sebutan kasus Subang. Pada akhir-akhir ini telah viral bahwa pembunuh Ibu Tuti Suhartini dan Neng Amel ini adalah seorang psikopat yang dilontarkan oleh Ibu Dr. Sumihastri tadi sebagai ahli forensik Kepolisian Indonesia pada saat acara wawancara jarak jauh dengan channel YouTube Anjas Asmara di Thailand. Kata beliau, seorang yang mengidap psikopat dapat melakukan tindakan sadis kepada seseorang hingga menimbulkan kematian, yang mana seorang psikopat tidak pernah akan merasa bersalah sama sekali setelah melakukan tindakan pembunuhan sekalipun. Setelah melakukan pembunuhan terhadap siapa saja, yang bersangkutan akan menampakkan perilaku yang biasa saja, normal-normal saja. Demikian kata Ibu Sumihastri. Ibu Sumihastri mengatakan itu didasarkan pada data hasil temuan forensik yang telah dilakukan kepada kedua jenazah Ibu Tuti Suhartini dan Neng Amel, terutama data-data bekas luka di wajah dan di kepala kedua korban tersebut, yang memang Bang Anjas Thailand pun menyatakan kengeriannya karena sempat melihat foto-foto jenazah dari kedua almarhumah tersebut. Bahkan secara meyakinkan Ibu Sumihastri mengatakan tahu alat yang digunakan untuk membunuh kedua almarhumah itu didasarkan bekas-bekas luka yang ditemukan di kedua tubuh almarhumah. Namun beliau tidak mau menyebutkan nama alat tersebut
karena itu merupakan kewenangan penyidik. Seperti biasanya apabila ada update berita di salah satu channel YouTube yang menyangkut kasus pembunuhan ini, khususnya berita tentang perkembangan terakhir kasus pembunuhan di Subang ini, maka akan segera bermunculan berbagai spekulasi analisa liar yang berasumsi kira-kira siapa sang pembunuh itu. Dengan mengikuti pernyataan dari seorang ahli forensik Kepolisian Negara Indonesia bahwa pembunuh ibu dan anak di Subang itu adalah seorang psikopat, para YouTuber langsung membuat ulasan dengan berbagai pendapat, analisa, dan asumsi bahwa si psikopat berkaitan dengan orang-orang seputaran saksi atau coba dihubungkan dengan orang-orang terdekat almarhumah berdua. Hal itu nampaknya sudah menjadi kewajaran. Pendapat-pendapat yang dianggap wajar, pendapat bebas daripada YouTuber di dunia maya saat ini. Namun lain lagi denganku. Aku lebih tertarik untuk menganalisa substansi dari pernyataan Ibu Dr. Sumihastri tersebut yang menyatakan bahwa si pembunuh itu adalah seorang psikopat. Begini, pertanyaannya, apakah seorang psikopat itu melakukan pembunuhan tanpa alasan pun bisa membunuh orang? Rasanya kok ya tidak ya. Karena seorang psikopat itu pada dasarnya memiliki perasaan normal, gembira, bahagia, dan sedih. Sama halnya dengan orang normal lainnya. Atau pertanyaannya lebih spesifik, begini. Apakah seorang psikopat itu tanpa alasan apapun lantas bisa membunuh orang lain atau bisa membunuh keluarga, sahabat, teman dekat, pacar, pokoknya orang-orang dekatlah, tanpa alasan tertentu atau tanpa tujuan tertentu? Rasanya dalam kasus pembunuhan Subang ini justru banyak yang menganalisa, telah banyak yang berasumsi bahwa pembunuhan ibu dan anak di Subang ini memiliki alasan-alasan kuat atau motivasi tertentu. Jadi mungkin yang dimaksud seorang psikopat dalam kasus pembunuhan di Subang itu, si psikopat ini tetap memiliki alasan kuat hingga tega melakukan tindakan kejinya yang mungkin didasarkan kebencian, mungkin karena sakit hati, sehingga dendam, atau karena rasa ingin memiliki sesuatu yang dimiliki korban. Namun, setelah si psikopat ini melakukan pembunuhan, secara sadar, dia tidak pernah merasa bersalah atas tindakannya kejinya itu. Sehingga perilakunya pun setelah kejadian ya akan tampak biasa-biasa saja, normal-normal saja. Kalaupun demikian, tetap saja bahwa pembunuh ibu dan anak di Subang ini, andai pun benar dilakukan oleh seorang psikopat, tetap saja si psikopat ini harus memiliki alasan kuat atau motivasi kuat untuk mendorong dirinya melakukan pembunuhan itu. Hanya saja setelah niat membunuhnya itu sudah terrealisir, maka penampilan dirinya akan tampak normal-normal saja. Maksudnya penampilan dirinya tidak tampak dibuat-buat. Seakan-akan dia tidak merasa bersalah sedikit pun. Apalagi menampakkan wajah penyesalan. Sekalipun orang yang dia bunuh adalah orang dekatnya dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya. Nah, sekarang bagaimana dengan seorang pembunuh profesional atau yang biasa disebut seorang pembunuh bayaran? Sudah sangat jelas sekali, seorang pembunuh bayaran itu profesinya ya membunuh hanya untuk uang,
yang memotivasi dirinya untuk membunuh adalah uang. Bukan dimotivasi oleh sesuatu yang timbul dari perasaannya, perasaan dendam misalnya, atau perasaan takut tersaingi kedudukannya misalnya. Bukan itu yang menjadi motivasinya. Justru yang memiliki motivasi seperti itu adalah penyuruhnya atau sang juragan, yang bisa juga menjadi dalang atau otaknya. Nah, itu sebuah motivasi atau alasan atau dorongan kuat untuk seorang pembunuh bayaran. Jadi hanyalah sejumlah uang. Dia akan melakukan pembunuhan bila dijanjikan sejumlah uang sebagai bayarannya. Lantas bagaimana perasaan dan penampilannya setelah berhasil membunuh sasarannya atau membunuh targetnya? Ini seorang pembunuh bayaran. Bisa juga ada sedikit teguran di hati nuraninya. Mungkin hati nuraninya berkata, "Mengapa aku harus membunuh orang yang tak pernah melakukan kesalahan kepadaku? Bahkan kenal pun aku tidak." Nah, namun itu mungkin hanya sejenak. Nah, begitu terbayang sejumlah uang bayaran, maka perasaan atau teguran di hati nuraninya itu pun ya sirnalah dari pikiran dan hatinya. Yang terbayang di dalam pikirannya adalah sejumlah uang yang sudah dijanjikan. Yang lebih mendominasi pikiran si pembunuh bayaran setelah melakukan tugasnya adalah menghilangkan jejak sebersih mungkin. Dalam penampilannya di muka umum pun harus berekspresi senormal mungkin. Maksudnya, bila orang lain terkejut mendengar suatu pembunuhan, ya, dia pun akan ikut pura-pura terkejut. Pura-pura ikut berlarian ingin melihat tempat kejadian, mengekspresikan wajah ikut bersedih. Intinya untuk menghilangkan kecurigaan dari pandangan orang-orang sekitarnya. Seorang pembunuh profesional harus bisa mengkamuflasekan perilaku dan penampilannya setelah menyelesaikan tugasnya. Menghilangkan jejak dan menghilangkan kecurigaan dengan kamuflase penampilan dirinya. Itulah intinya. Jadi, sekalipun dia bukanlah seorang psikopat, tidak mungkinlah dia akan menampilkan rasa bersalahnya di depan umum, rasa menyesalnya. Justru pembunuh ini juga akan menutupi perbuatan sadisnya itu serapat-rapatnya dengan tampil senormal mungkin di hadapan masyarakat umum. Hal itu mudah saja bagi seorang pembunuh profesional karena memang sudah menjadi profesinya. Kan begitu. Dari pemikiran analisa tadi itu, apakah pembunuh ibu dan anak di Subang itu seorang psikopat atau pembunuh profesional? Pembunuh profesional yang diperintahkan oleh suatu sindikat misalnya. Apakah mereka itu seorang psikopat atau pembunuh bayaran? Tetap saja mereka sama-sama memiliki motivasi atau sesuatu dorongan yang kuat untuk melakukan pembunuhan di Subang itu. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa demi harta, tahta, dan wanita, yang mendasari motivasi seorang sanggup melakukan tindakan yang di luar batas kemanusiaan, yang salah satunya adalah melakukan pembunuhan sadis. Maka sudah benar sekali apabila pihak kepolisian Polda Jabar sekarang ini mengarahkan penyelidikannya ke arah motivasi pembunuh. Akibatnya akan terjadi penyidikan yang berulang-ulang terhadap para saksi, bahkan mungkin akan melibatkan para ahli jiwa, psikolog dan psikiater handal untuk menemukan sesuatu di dalam jiwa atau perilaku yang tersembunyi atau disembunyikan dari para saksi yang mungkin telah diduga kuat oleh pihak kepolisian atau oleh pihak penyidik.
Kalau kita selalu mengikuti tayangan-tayangan berita maupun analisa di channel-channel YouTube tentang kasus pembunuhan Subang yang belum bisa diungkap oleh pihak Polda Jabar hingga hari ini, ada juga pemikiran bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh pembunuhan profesional atau pembunuh bayaran karena terlihat begitu sulitnya mengungkap jejak si pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Walaupun telah disidik 100 saksi lebih, telah menyebarkan sketsa wajah si pembunuh, telah dilakukan forensik hingga 2 kali oleh ahlinya, telah dilakukan prarekonstruksi peristiwa sampai 3 kali, dan telah memakan waktu hampir 11 bulan, tetap saja pengungkapan kasus pembunuhan di Subang ini masih merupakan harapan dan harapan. Belum terendus jejaknya sama sekali. Bila digambarkan bahwa pembunuhan itu telah direncanakan begitu matangnya, sebegitu rapinya, sebegitu disiplinnya, dapat diduga bahwa pembunuhan ini memiliki seorang dalang sebagai otaknya. Itu artinya pembunuhan ini memang diinginkan, direncanakan secara matang, dan dilakukan oleh suatu sindikat, sekelompok orang, dengan suatu tujuan untuk menutupi sesuatu perbuatan tercela yang bisa meruntuhkan, bahkan menghancurkan martabat dan kehormatan orang tertentu di mata masyarakat dari posisi dan reputasi tertentu. Jadi kesimpulan analisanya, baik itu pembunuh sadis ibu dan anak di Subang ini adalah seorang psikopat atau seorang pembunuh bayaran, ternyata tetap saja pembunuhan di Subang itu adalah suatu fakta tindakan menghilangkan nyawa orang lain yang memiliki alasan atau motivasi kuat sebagai pendorongnya, atau dilandasi motivasi membunuhnya adalah untuk suatu kepentingan atau suatu tujuan tertentu, entah itu karena kepentingan harta, tahta, atau wanita. Pastilah kelak akan diketahui secara pasti pada suatu hari nanti, apakah pembunuhan ini dilakukan oleh seorang psikopat atau oleh pembunuh bayaran yang dibayar oleh suatu sindikat misalnya, manakala pembunuhnya telah ditangkap dan mengakui bahwa dirinya lah yang telah melakukan pembunuhan ibu dan anak di Subang itu, dan selanjutnya polisi akan mengungkap siapa-siapa yang terlibat, latar belakang, semuanya akan terungkap. Mengapa pembunuhan itu harus terjadi? Pertanyaannya, kapan hal itu akan terjadi? Artinya akan terungkap. Kembali kita terpelanting ke masalah waktu. Kita semua hanya bisa berharap dan berdoa agar kasus pembunuhan Subang ini segera terungkap. Begitu pelik dan rumitnya pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, sampai-sampai timbul berbagai macam asumsi liar di masyarakat. Apakah itu asumsi berupa dugaan yang mengarah ke bentuk tuduhan kepada orang dekat sebagai pelakunya, atau asumsi negatif kepada pihak aparat kepolisian, mengingat begitu lama waktu pengungkapan yang sudah dilewati hingga saat ini. Sesungguhnya ada satu cara untuk bisa segera mengungkap kasus pembunuhan di Subang ini. Cara itu sudah aku sampaikan di channel YouTube-nya Joe Ganden yang kuberi judul Mengungkap Misteri Kasus Subang. Memang di channel itu kusampaikan bahwa pengungkapannya membutuhkan satu syarat. Satu saja, tidak dua atau lebih. Syaratnya cukup satu itu. Dan mudah-mudahan syarat itu masih ada. Ya, menurutku pasti masih adalah. Masalahnya pun hanya satu. Aku sulit mengatakan apa dan berupa apa syarat itu di tayangan ini.
Aku hanya akan memberi clue saja ya. Syarat itu berupa suatu benda. Udah, itu saja clue-nya. Karena aku khawatir bila syarat ini kusebutkan di sini, takutnya akan jatuh ke tangan orang-orang yang salah. Maka untuk pengadaan syarat itu aku hanya mempercayakannya kepada Kang Heri Susanto, YouTuber Subang, dan Ki Sodo Buwono, YouTuber yang juga paranormal itu. Tapi tak kenapa Kang Heri Susanto dan Ki Sodo Buwono belum juga memberi komen seperti yang kuharapkan dan kutunggu-tunggu sampai detik unggahanku yang kedua ini. Apakah beliau-beliau itu sedang sibuk? Atau menganggap itu tidak perlu? Atau beliau-beliau belum klik dan belum menyimak tayanganku sebelumnya? Entahlah. Aku tidak memiliki tendensi apa-apa. Semoga saja tayanganku yang ini akan sempat beliau klik dan disimak dengan baik, sehingga beliaunya akan mengklik juga tayanganku yang sebelumnya sampai akhir melihatnya. Yang kuberi judul juga sama dengan judul yang ini, yaitu Mengungkap Misteri Kasus Subang. Demikian saudaraku, salam hormat dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juganden.